lagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Barakatun Nikmah dalam acara Podgreen, yaitu podcastnya Himagreen. Kalian semua pasti tahu dong, kita itu termasuk dalam golongan remaja menuju dewasa. Nah, masa remaja ini harus kita gunakan sebaik mungkin untuk menambah wawasan kita dan juga pengetahuan kita. Nah, di sini pada acara kali ini saya membawa narasumber yang sangat spektakuler. Yaitu mereka ini adalah bisa dikatakan pemenang. Iya, pemenang dalam ajang bergengsi pada kampus kita, yaitu acara atau program P2MW. Dengan produknya apa namanya, Mbak? Ada Aina. Aina itu apa ya, Mbak? Aina itu sebenarnya artinya tuh kecantikan yang abadi. Kita jadi bikin produknya skincare. Aina dari bahasa Arab gitu. Aina itu dari bahasa Arab. Artinya kecantikan. Masya Allah sekali teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, boleh kenalan lebih dulu? Boleh dong, Kak. Kalau boleh silahkan dari yang mana dulu? Oke, halo teman-teman semuanya. Saya Melinda Absari dari Prodi Agribisnis. Saya baru semester 4. Masya Allah. Kalau mbaknya? Kalau dari saya Danita Permatasari dari semester 6. Saya dari Prodi Psikologi. Masya Allah. Oke, dengan Mbak Mailin dan juga Mbak Danita, program studi agribisnis dan juga psikologi semester 4 dan juga semester 6. Produk mereka itu produk kecantikan, produk skincare, masker, namanya Aina. Ada slogannya, Mbak? Ada dong. Ada. Apa tuh kalau boleh tahu? Back to nature, love your nature. Masya Allah. Back to nature, Love love your nature. nature. Artinya? Kembali ke alam, cintai alam. Cintai alam. Masya Allah, sungguh bagus sekali slogannya. Oke, sebelumnya nih, kenapa sih pilih produk Aina, maksudnya produk masker untuk diajukan ke program P2MW? Oke, kenapa pilih produk masker? Karena sebelumnya bukan masker aja, tapi kita juga ada lulur atau body scrub. Nah, di situ kita milih produk itu karena ya kalau kebanyakan itu kan biasanya para mahasiswa wirausaha itu kan makanan sama minuman. Banyak banget. Di sini kan udah banyak banget dan saingannya juga banyak banget. Nah, di sini kita akan mengajukan ide yang baru, yaitu produk kecantikan. Nah, di mana produk kecantikan itu di mahasiswa itu masih jarang yang membuat. Kalau sebenarnya yang lebih dari titik utama itu produknya itu digital, tapi karena produk digital kami belum bisa, maksudnya kita belum mumpuni. Nah, jadi kita milihnya jadi produk masker gitu. Wow, emang kalau produk digital itu yang kayak gimana kalau boleh tahu? Kalau digital mungkin nanti kita akan kalau misalkan dari TI ya, itu membuat suatu software. Nah, kalau misalkan wirausaha kan bisa jadi kita softwarenya e-commerce. E-commerce itu kayak misalkan ini Aina nanti dijual di e-commerce yang sudah dibuat itu. Karena apa? Karena kalau digital itu masih jarang peminatnya gitu. Dan peluang untuk menang itu lebih besar. Tapi walaupun enggak milih digital tapi pilih masker, alhamdulillahnya tetap lolos. Dapat pendanaan berapa kalau boleh tahu? 13 juta 220. Itu udah semua? Iya. Maksudnya ya udah semua. Totalnya segitu. Totalnya kan kalau yang awal 15, kalau yang berkembang itu 20. Nah, karena kita ngajuinnya yang 15, jadi dapatnya 13 juta 220. Masya Allah. Terus nih kalau boleh tahu, selama merintis produk itu, maksudnya ya produk Aina, risetnya kayak gimana, terus dosennya apa yang kayak gimana yang jadi penentu buat menang? Oke, nah sebelumnya itu kan sebelum dijualkan kita kan juga riset dulu. Nah, dulu itu saya kan dari SMK Farmasi. Nah, dulu itu sebelum saya buat
buat terobosan baru skincare dengan bahan organik itu saya konsultasi dulu kepada guru saya. Guru saya itu dilalanya apoteker di Rumah Sakit Aisyah. Nah, di situ saya benar-benar konsultasi. Awalnya mau buat produk face mist, tapi kalau face mist kan ada pengawetnya. Saya belum berani untuk mencari pengawetnya yang alami itu apa. Nah, akhirnya saya direkomendasikan buat masker aja gitu toh. Nah, selanjutnya saya itu terinspirasi dari bahan-bahan yang ada di depan rumah. Saya itu ada kelor, ada jambu, ada kersen. Itu saya buat semua. Maksudnya saya buat semua itu kayak saya itu buat apa itu bahannya itu dikeringkan dulu toh Mbak. Nah, itu dikeringkan, setelah dikeringkan nanti saya campur dengan bahan-bahan lain. Nah, pertama sebelum saya jual itu saya pakai di produk saya sendiri, di wajah saya sendiri. Tapi sebelum di wajah itu kalau misalkan kulitnya Mbaknya sensitif, itu bisa dicoba di belakang telinga atau namanya cuping. Di belakang telinga sini. Emang ngaruh? Ngaruh. Karena di situ kan titik sensitifnya kita. Kalau pakai skincare apapun bisa dicoba di sini. Misalkan nanti gatel atau apa itu mending Berarti nggak nggak usah. cocok di muka juga. Iya. Oh, baru tahu ilmu baru. Iya. Baru tahu ya Allah. Terus kalau boleh tahu nih kesibukan setelah mengajukan itu proposal buat P2MW, terus di lain itu juga kesibukannya itu apa aja? Mungkin dari Mbak Boleh? Melin dulu. Dari Mbak Oke, Melin. jadi kan kita mahasiswa tentunya disibukkan dengan tugas-tugas yang ada, kemudian praktikum-praktikum yang ada. Selain mahasiswa, sebagai mahasiswa saya juga tergabung dalam 2 organisasi dan lolos pendanaan P2MW ini juga saya kira masuk ke dalam list kesibukan kita. Kalau boleh tahu 2 organisasinya itu apa Ya, aja? salah satunya Himpunan Mahasiswa Akademis Masya Unhas. Allah. Satunya? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Wah, Muhammadiyah sejati. Iya. Kalau Mbaknya, Mbak Junita apa kesibukannya? Oke, kalau saya mahasiswa sudah tua ya, sudah semester tua. Saya itu sebelum jadi semester tua itu saya mempunyai kesibukan kalau di organisasi ya. Iya. Di organisasi itu saya ada 3, sebelum saya purna itu ada 3. Banyaknya. Yang pertama itu ada PIKMA. PIKMA itu apa ya, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Itu saya jadi divisi SDM. Terus kemudian ada ini UKM radio. Nah, radio itu Radio Surya Suara Kenanga itu saya jadi sekretaris. Kemudian saya juga pernah siaran juga 2 kali di radio. Terus yang ketiga itu saya ULDKM. ULDKM itu unit layanan difabel dan konseling mahasiswa. Itu saya menjabat 2 tahun, 2 periode berarti. Itu saya sebagai sebagai koordinator sahabat difabel. Itu kalau di kampus. Kalau di luar kampus Banyak ya. cukup banyak. Yang pertama itu saya mulai kesibukan di semester 5 kalau nggak salah ya. Kemarin aja Yes, berarti. kemarin aja. Kalau di semester 1 sampai 4 saya masih kupu-kupu, masih mahasiswanya jadi UKM aja. Kalau di semester 5 saya udah keluar, saya ikut program wirausaha merdeka di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Itu yang pertama di semester 5. Terus kemudian yang semester 5 lagi ada program ISS PKKM ya Mbak. Iya. Itu support dari kampus buat Aina. Itu yang pertama sebelum masuk P2MW. Itu dapat 5 juta kalau nggak salah ya Mbak Iya, ya. 5 juta. Wow. Terus yang ketiga itu saya dulu lolos PKM. PKM saya itu kalau nggak salah Bukit Bambu. Bikinnya Bukit Bambu. Nah, di situ saya bukan ketua, saya menjadi anggota karena waktu itu ada pergantian anggota. Saya dimasukkan di situ dan akhirnya sampai pendanaan namun tidak sampai PIMNAS. Itu semester 5. Semester 5. Ya. Kalau sekarang Semester 6 Ya. saya banyak lagi. Setelah Masya Allah. purna dan 3 kegiatan sudah usai, saya mencoba. Dulu itu ada magang sebenarnya semester 6. Tapi saya nggak ikut karena nggak ada biaya. Nah, setelah beberapa bulan ternyata ada lowongan pekerjaan di SMK Kesehatan sebagai tulmen farmasi. Tulmen itu asisten laboratorium. Nah, di situ saya alhamdulillahnya keterima di situ dan ngajar udah 3 bulan ini. Itu yang pertama. Yang kedua saya freelance. Freelance itu kayak apa ya? Saya apa ya? Freelance-nya itu ya kayak apa sih Mbak Mei?
jasa ketik. Ya, jasa ketik, betul sekali. Nah, di situ saya membuka jasa ketik, tapi itu tidak selalu rame ya Mbak ya, karena kan ya tidak terlalu banyak yang memakai jasa saya. Terus yang terakhir itu saya kerja lagi di ini asisten prodi psikologi. Tapi kerjanya setiap 2 kali dalam setahun. Itu kerjanya sebagai saya asisten jurnal. Jurnal itu seperti misalkan ada kakak tingkat yang mau mengupload jurnal, nah saya yang menjadi editor dan juga reviewnya juga gitu. Masya Allah sekali sih Oh, Bu. Masya Allah. Gitu. Setelah tahu nih kesibukan kalian, tadi kan juga udah disampaikan dana yang diterima. Nah, Iya. kalau boleh tahu, itu untuk menutup dari modal yang digunakan sebelum datangnya dana itu menutup sangat atau gimana? Kalau dihitung ya belum nutup ya Mbak ya, karena modalnya itu kita buat alat, Iya, alat-alatnya yang Paling mahal. banyak alat. Iya. Emang alat yang dipakai itu apa aja? Itu loh kayak chopper, Chopper. tahu chopper nggak? Heeh, Blender. chopper, Heeh. Terus ada Kayu sealer. cocok. Oh. Sealer kan buat kemasannya. Terus ada apa lagi ya Mei? Yang besar-besar, timbangan digital. Berarti paling banyak pengeluaran itu buat Alat. alat. Jadi belum nutup di dan alat. 13 juta itu belum nutup atau belum cair? Belum Nah, kalau sekarang sih belum belum cair ya. Masya Allah. Semoga ya semoga setelah ini produk Aina semakin dikenal oleh orang banyak, Amin. semakin tambah profitnya setiap bulan, setiap tahun. Amin. Semoga modalnya itu cepat kembali. Iya, betul sekali. Oke, kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Motivasi Mbak Melin sama Mbak Denita untuk ikut ajang ini tuh apa? Mbak Merin dulu Mbak. Oke, yang pertama karena tentu dananya besar, Heeh, ya, kita dananya bisa menjalankan besar. usaha. Terus yang kedua konversi mata kuliahnya. Berapa itu? Iya, jadi untuk konversi mata kuliah itu sesuai harus linear ya, karena ini kita menjalankan usaha, maka yang dikonversi itu mata kuliah kewirausahaan. Itu. Kemudian ada juga nih SK dari rektor yang mengatakan bahwa kita bisa bebas Bebas skripsi, skripsi. tapi memang ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu bisa ketuanya aja, kemudian kalau kita bisa lulus di tingkat KMI, tapi dengan syarat harus bikin artikel jurnal. KMI itu apa? Ya, Pimnasnya Pimnasnya P2MW. Iya. Oh, terus kalau dari Mbak Denita motivasinya? Motivasinya awal-awal iseng sih Mbak. Kenapa kok iseng? Ya dulu kan saya kan apa ya, jadi farmasi masa nggak ada apa ya, kayak rekam jejaknya gitu loh Mbak. Paham nggak? Iya. Jadi di situ misalkan kita itu bisa bikin ini misal air minum. Nah kalau ada air minumnya kan ada jejaknya. Iya. Ada Aina itu ada jejaknya. Di situ saya pengen ada jejaknya. Nah di situ saya bikin Aina ini. Iya. Terus apa ya namanya, setelah ada pendanaan juga alhamdulillah saya tambah seneng. Awalnya kan juga pendanaan sendiri, terus mesti hutang ke orang tua, hutang ke beberapa tempat, tapi di situ benar-benar utangnya udah nutup dan alhamdulillahnya ada itu pendanaan dari ISS, terus ada pendanaan dari P2MB, Kampus. iya ISS yang dari kampus. Motivasi yang sangat menggugah jiwa raga untuk menghasilkan produk Aina. Selanjutnya sejarah timnya itu dibuat itu kayak gimana, terus usulan ide produk itu kayak gimana, pembagian job desk untuk ngebuat proposal sampai ngebuat produknya itu kayak gimana Mbak? Pembagian tim kayak Pembuatan gimana? timnya Sejarah. juga. Oh sejarah Iya, timnya. Oh pembukaan tim. kalau dulu itu gimana ya? Kalau saya sebut nama boleh nggak sih? Atau tim keuangan, tim Iya, ini, kayak oh, gitu tim aja. Oke siap. Kalau yang tim keuangan itu saya ambil dari manajemen. Kenapa dari manajemen? Saya ya mungkin udah profesional gitu di keuangan kalau dari manajemen. Terus kalau tim yang pemasaran itu dilalahnya tim pemasaran itu
duta apa ya Mbak, lupa. Duta genre. Ya, duta Duta genre. genre. Iya, tapi bukan di sini, di Magelang, di Kabupaten Magelang. Terus yang tim apa Mei? Aku lupa. Produksinya Mbak kan? Ya, tim produksi saya, karena kan saya dulu dari lulusan farmasi. Kalau yang tim ini pemasaran offline karena dia lebih pandai dalam mencari Lebih extrovert customer. ya? Iya, Lebih betul. extrovert. Kalau Ya. mencari customer ini lebih extrovert sekali. Terus apa lagi Mbak tadi? Kayak job desk-nya itu berarti itu ya, aja. job desk-nya ya tim keuangan, tim pemasaran, tim produksi, sama tim QC. QC itu sama Quality control. ya quality control sama pemasaran offline juga. Jadi double job desk. Iya, milih. Terus itu milih dosen pembimbingnya itu kayak gimana? Oh, kalau milih dosen pembimbing mungkin saya udah ganti 1, 2, 3 kali. Kenapa ganti? Ya, saya nggak sebut ya Mbak. Iya, tapi kenapa? Ya, kenapa gantinya? Yang pertama itu terlalu apa ya Mbak? Terlalu ya peduli sih peduli, cuma kayak agak keras sama mahasiswa. Kalau yang kedua itu belum paham tentang kewirausahaan. Oh, kurang aware. peka. Iya, kurang aware sama mahasiswa. Kalau yang ketiga ini alhamdulillahnya beliau juga effort, juga peduli sama mahasiswa, terus Bisa memprioritaskan kita. mahasiswa. Oh, berarti yang ketiga ini yang sampai membuat kalian produknya sampai ke ya P2M itu lolos. Iya, ISS Masya juga Allah. sama beliau. Sama beliau. Iya. Itu udah berapa lama berarti Mbak? Apanya? Dihitung dari ISS sampai P2M itu Semester berapa 5 lama? sampai semester 6. Berarti 1 tahun. 1 tahun. Iya. Produknya juga pemasarannya udah hampir setahun. Iya, belum sih, baru dari Desember ya, Mei. Dari Desember sampai Mei sekarang. Iya. Oh, oke. Ya, terus kenapa pilih P2MW? Kok nggak yang lain? Karena dananya lebih besar, Mbak. Emang kalau yang lain PKM 10 ya, Mbak ya. Sebenarnya kalau kenapa kita milih P2MW itu tergantung sama kebutuhan dan minat kita. Kalau misal kita minatnya di pengembangan usaha, kita milih P2MW. Kalau pengembangan kreativitas dan inovasi bisa milih yang PKM. Terus kalau kita pengen punya pengalaman belajar di luar kampus itu bisa milih yang MSIB. Ainamax atau yang lulurnya juga itu cara buatnya itu kayak gimana? Nah, maskernya ini cara buatnya misal kita pakai kelor. Kelor itu kalau dalam bahasa ilmiahnya kan Moringa oleifera. Nah, di situ kelor itu dikeringkan dulu, daunnya itu dikeringkan dulu. Tapi sebelum dikeringkan dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian dikeringkannya selama 3 hari. Setelah kering nanti dibuat serbuk. Nah, dibuat serbuknya gimana? Nah, dibuat serbuknya itu pakai chopper atau pakai blender. Di situ dihaluskan, benar-benar dihaluskan. Nanti ketika sudah halus diayak pakai ayakan. Oke, kalau pemasaran produk Aina itu udah sampai mana aja, udah kayak gimana aja kalau boleh tahu? Iya, Meli. kalau pemasaran itu kita lakuin secara offline dan juga online. Kalau yang online itu kita bikin konten. Terus konten terus diupload di WA, kemudian IG sama Facebook. TikTok belum? TikTok belum. belum boleh. diaktifkan ya. Untuk kontennya juga bukan konten cuma ngasih tahu kegiatan kita doang, tapi ada konten edukasi juga, bagaimana merawat kulit gitu, terus manfaat dari varian-varian yang kita buat. Kemudian untuk pemasaran offline-nya dari kenalan nih teman-teman kita dari mulut ke mulut, terus ada reseller juga ya Kak. Iya. Resellernya udah sampai mana? Reseller itu udah ada di Kebumen 1, di Temanggung 1, di Magelang 1, dan paling jauh di Malang 1. Wow, udah sampai Jawa Timur loh. Kita di Iya. Jawa Tengah loh ya Allah. Iya teman-teman. Ini udah sampai Jawa Timur, sampai Malang. Iya, Itu sampai kenalan dari mana kalau boleh tahu? Kalau Malang dulu saya kan pernah jadi ikut organisasi luar di Jawa Timur. Nah, alhamdulillahnya saya kenal lama sama teman saya itu titip lah gitu. Ya Allah, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong ya Allah. Udah sampai Jawa Timur. Di Purworejo juga ada kalau mau.
beli di ini SRC teman kita Kedung Sari, Kedung deket Sari. Pondok apa main Darut Tauhid. Terus satu lagi kemarin kita udah ikut bazar gelar produk di wisuda Milad UMP yang ke-70 sama wisuda SMK Kesehatan. Yang kemarin aja berarti. Iya, kemarin aja. Wow, tepuk tangan dong teman-teman. Terus kalau boleh tahu lagi nih, cara kalian untuk tetap istiqomah menjalanin produk ini, memasarkan produk ini itu kayak gimana? Diopiak-opiak Mbak. Diopiak-opiak siapa? Ketuanya yang ngopiak-ngopiak anggotanya. Berarti setiap bulannya itu target berapa? Enggak setiap bulan Mbak, setiap minggu Setiap harus minggu. ada konten. Konten, tapi Iya. kalau untuk pemasarannya Pemasaran setiap bulan harus closing berapa ya Mbak Mei? Kalau target ini sebisa mungkin ya teman-teman. Ini salah satu tips juga buat teman-teman yang nonton. Kalau kita menjalankan usaha, bagaimana caranya biar kita tidak merasa terbebani? Itu kita bikin target yang sederhana. Misal 1 bulan kita targetin 1 juta. Kita sederhanain lagi. Itu misal ya. Ya. Terus kita sederhanain kalau 1 minggu, misal 1 bulan 1 juta berarti per minggunya 250. Kemudian kalau per minggunya 250 dipecah lagi per harinya. Per harinya jadi 35.000. Terus kita jual masker harganya misal 10.000, pakainya 10.000 berarti paling tidak ya paling tidak untuk mencapai harga 35.000 ya jual 3 sampai 4 pieces. Nah, gitu. Jadi kita tidak terlalu terbebani dengan target yang besar tapi kita sederhanakan targetnya. wow. Terus ada nggak sih tantangan yang dihadapi selama memasarkan produk, pembuatan produk apa aja? Tantangannya apa Mbak Mei? Kalau tantangan pemasaran, gini, kalau produk skincare tuh, misal kita gelar produk nih, dibandingkan dengan kuliner itu jelas berbeda karena orang kalau keluar kebutuhannya makan minum itu jelas, tapi nggak semuanya keluar itu kebutuhannya skincare. Iya. Jadi untuk pemasarannya tuh lebih gencar tuh ketika mereka pesen sendiri gitu, nggak pas kita gelar produk. Tapi walaupun tapi gelar produk pun ada yang beli tapi tidak Tapi segencar tidak banyak, ketika ya. di media sosial itu. Tantangan lainnya di tahap lain selain di pemasaran? Selain di pemasaran ya ini Mbak, apa namanya, kita itu kalah sama brand yang lebih besar. Iya. Kita kan brandnya masih kecil. Terus dari brand yang masih kecil juga masih ada saingannya lagi sesama di mahasiswa. Nah itu yang bikin kita agak gimana ya, agak down sih, tapi cuma agak kendor aja gitu rasanya. Karena kan brand besar kan udah ada sertifikasinya, udah ada uji halal, iya uji labnya. Kalau di kita kan udah ada uji lab, cuma kan belum semua produk, dan itu belum ada apa ya, kayak BPOM gitu belum ada. Kalau di yang luar sana kan udah banyak yang udah sertifikasi. Jadi tantangannya sebenarnya di situ untuk meyakinkan masyarakat gimana kalau produk ini tuh benar-benar aman gitu loh Mbak. Berarti sertifikat yang udah didapat Aina itu baru Uji lab aja. Iya. Berarti semacam BPOM itu Belum, karena kesananya itu kita butuh dana yang cukup Nggak sedikit. banyak. Iya, nggak sedikit. Masya Allah, tantangannya ya cukup menantang emang ya. Jadi dari tantangan itu semua gimana kalian menyikapi? Kalau misalnya ditanya apa sertifikasi gitu, Sertifikasi, Iya. terus kalau nggak misal itu tadi sih pemasaran. yang bikin orang yakin dengan produk kita itu karena kita pakai produk yang alami, semua bahan-bahannya alami, nggak ada campuran kimianya ya Kak. Iya. Terus kita juga udah uji lab kemarin di mana Kak? Di Universitas Diponegoro, Semarang. Berarti satu tim ke sana atau Mengirimkan produk. paket, mengirimkan iya. produk tok? Iya. Iya. Terus hasilnya keluar setelah berapa hari? 2 bulan ya Mbak Iya, ya. cukup lama. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Karena kan kita ngirim 3 produk, Oh, yang yang relor, mugwort, sama body scrub. berarti kopi belum? Kopi belum, karena keterbatasan biaya waktu itu. Emang berapa? Emang berapa kalau boleh tahu?
berapa ya Mbak Mei? Kayaknya 500 per produk. Per produk cuma Iya. sampai Semarang. Iya. Kalau nggak salah segitu. Berarti itu juga salah satu alasan kenapa modal, maksudnya dana yang cair itu belum menutup modal. Iya. Itu salah satunya. Iya, salah satunya juga. Sangat-sangat ya, sangat banyak juga ya. Jadi untuk yang mau wirausaha, ayo kita semangat lagi. Modalnya itu tidak sedikit. Jadi ya, tetap istiqomah. Semoga dengan ini produknya makin dikenal orang, makin banyak yang beli, makin banyak yang minat, yang percaya sama Aina. Jadi rencana selanjutnya itu apa aja? Rencana selanjutnya apa ya Mbak Mei? Buat ngembangin kayak Buat atau ngembangin. Kalau buat apa? ngembangin mungkin apa Mbak tadi? Membuka toko ya Mbak? Iya, kita juga niatnya mau kolaborasi gitu dengan salon-salon ya. Iya. Salon kecantikan. Iya. Iya. Berarti rencananya baru itu, insya Allah. Iya. Insya Allah. Jadi selain rencananya ikut collab sama toko, tapi juga usahanya selain gelar produk apa aja? Selain gelar produk, rencana kedepannya. Ya mungkin kalau untuk kita misalkan kita nggak bisa jualan dari tim, kita pengen membuka apa ya Mbak, lowongan buat teman-teman yang membutuhkan gitu. Reseller gitu. Ya, enggak, maksudnya kalau gelar produk kan harus ada orang yang jaga. Nah, kita pengennya memberdayakan mahasiswa atau memberdayakan teman-teman yang sudah lulus sekolah tapi belum bekerja gitu. Oh, membuka lapangan kerja baru berarti. Iya. Sangat mulia ya. Tujuannya itu sangat mulia sekali. Terus ada nggak sih jurus jitu untuk ketemu dosen? Kan tadi tiga ganti dosen pembimbing. Nah, jurusnya untuk menghadapi yang ketiga ini tadi itu apa? Pertama, jangan diteror. Dosennya jangan Ya, diteror. dosennya jangan diteror. Kenapa? Ya, kalau mbaknya sendiri kalau diteror sama Iya, temannya nggak nggak enak. enak kan. Nah, kita anggap aja dosen itu teman kita. Jadi jangan meneror dosen sama sekali. Jadi misalkan kita ada yang harus direvisi sama beliau. Jadi jurus jitunya itu tolong pakai mohon maaf sama minta tolong. Itu yang jurus jitu yang pertama. Terus untuk chat dengan dosen kan kadang ada yang sensitif, ada yang enggak. Nah, itu bebas, mau mbaknya pakai format yang mahasiswa, assalamualaikum dan sebagainya, enggak masalah. Tapi tergantung dosennya. Kalau dosennya langsung to the point itu aman, ya enggak masalah. Terus untuk mencari dosen yang benar-benar effort itu kan nggak gampang ya Mbak. Pasti ada aja lah yang kekurangannya dari dosen, karena dosen kan juga manusia, sama-sama kayak kita. Sama. Terus kita itu harus pandai-pandai mengambil hati dosennya dulu sebelum untuk mengajukan proposal. Itu kita harus bonding dulu sama dosennya. Bonding itu kayak perkenalan namun lebih dekat. Jadi misalkan itu dosen itu kan ibaratnya orang tua kita di kampus. Jadikan dosen itu sebagai orang tua kita, seperti di orang tua di rumah. Jadi misalkan bondingnya udah kayak anak dan ibunya atau anak dan bapaknya, itu akan lebih gampang masuk ketika bimbingan proposal gitu. Wow, jurusnya ampuh nih. Yang pertama minta tolong sama Mohon maaf. Itu jangan lupa. Jangan lupa ya teman-teman, dua ini. Minta tolong sama Mohon maaf. Itu nggak boleh ketinggalan. Iya. Terus karena kayaknya udah panjang lebar kita ngobrol, ada nggak nih kata-kata yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini? Oke, untuk kata-kata ya, gini, kita kan, saya sama Mbak Din itu kan ini termasuk ke mahasiswa wirausaha. Terus menjalankan usaha itu sama kayak maraton. Perjalanannya jauh, berliku, dan juga banyak pesaingnya. Dan kadang kita merasa lelah
padahal kita belum sampai garis finish. Kita saja menjalankan P2M ini baru 1 bulan ya, belum genap 1 bulan. Dan ketika di sisi lain ketika kita lagi lelah-lelahnya, ternyata banyak pesaing-pesaing lain, pelari-pelari lain yang tetap berlari dari awal dan satu persatu melewati kita. Iya, jadi ini sebagai penyemangat untuk kita, karena mungkin dari awal mimpi kita udah niat gitu ya, udah bikin proposal dan lain sebagainya, jadi pengingat dan penyemangat ketika lagi lelah, terus lagi labil dan lain sebagainya. Dari Mbak Denita. Kalau dari saya mungkin ini Mbak, tahu kereta? Ya, kereta. Kereta kan jalannya lurus. Nah, kita lempeng aja ke depan. Mas jangan tengok-tengok ke kanan sama ke kiri, jangan tengok-tengok, kita lurus aja lempeng ke depan. Terus kalau misalkan kereta, kalau ada misalkan mobil kan tabrak aja. Nah, ketika ada halangan tabrak aja, nggak apa-apa. Jadi nggak usah kayak aku nggak enak nih sama temen yang lain. Nggak usah kayak gitu, tabrak aja. Orang yang menghalangi kita itu tabrak aja. Berarti kayak gimana pun hadapan yang tantangan yang kita hadapi, terabas aja. Terabas aja. Nggak boleh mikir nggak enaknya mereka apa aja, tapi kita terabas. Terus mau promosi dulu nggak nih? Wajib dong. Boleh. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, mau ngingetin perawatan kulit itu wajib banget, apalagi buat teman-teman mahasiswa entah yang rumahnya jauh atau dekat itu berhadapan dengan yang namanya polusi. Jadi rajin-rajin untuk merawat kulit teman-teman, dari body washnya, kemudian yang paling wajib ini dia Aina, ada masker wajah dan juga body scrub. Untuk masker wajahnya pemakaiannya cukup 2-3 kali dalam 1 minggu. Harganya juga cukup terjangkau. Iya, terjangkau mulai dari banget. berapa Mbak? 4.000 aja loh. 4.000 aja udah dapat masker organik. Iya. Masya Allah. Untuk info pemesanan teman-teman bisa cek IG kita, media sosial kita ada Aina Official. Kemudian untuk WA-nya bisa menghubungi Kak Denita. Aina Official _ Iya. Oke. Terima kasih udah mau mampir ke acara Himagreen, yaitu podcastnya Himagreen. Semoga produk Aina semakin dikenal oleh orang luar, masyarakat Indonesia secara khusus, amin. Semoga hajatnya tadi tercapai. Amin. Terima kasih sudah menemani saya dalam acara podcastnya Himagreen. Kita tutup saja ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.